Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, dipersilakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, gerak baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan ketinggikanlah kecerdasanku. amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah masih semangat? Harus semangat ya, karena kalau dalam pembelajaran ini kita harus tetap semangat walaupun hari sudah siang. Oke, baik. Sebelum itu Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Silakan didengarkan nama yang Ibu panggil. Farisa, Ibu, Asyifa, alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah, kita lanjutkan materi kita pada kali ini, yaitu tentang qanaah. Ya. Sebelum Ibu melanjutkan materi tentang qanaah, Ibu akan membahas atau mengulas materi kita minggu lalu. Materinya tentang puasa. Ada yang tahu apa itu puasa? Ada yang tahu? Asifah? Coba dibacakan apa itu puasa? puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan seperti makanan dan minum dengan segala mulai terbit Matahari, terbit fajar, fajar sampai tenggelam matahari. Ya, jadi itu adalah pengertian dari puasa. Ya, itu adalah pengertian dari puasa. Dalil tentang puasa itu yaitu surah Al-Baqarah ayat 180. Ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, baik. Itu adalah pengertian dari puasa. ya dan dalil puasa. Oke, kita lanjutkan materi kita pada saat sekarang ini, yaitu tentang qanaah. Materi kita ya tentang qanaah. Tujuan mempelajari qanaah ini yang pertama yaitu untuk menentukan makna dari qanaah. Yang kedua, dalil tentang qanaah, untuk menentukan dalil tentang qanaah. Yang ketiga, hikmah dari qanaah. Yang terakhir, integrasi qanaah dengan psikologi.
dari qanaah. Siapa yang tahu apa itu qanaah? Ya, silakan Farisa. Suka menerima yang dibagikan kepadanya atau rela. Ya, qanaah ini yaitu suka menerima apa yang diberikan kepadanya atau rela. Atau secara istilahnya qanaah ini yaitu menerima keputusan Allah, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah serta senantiasa bekerja sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi itu adalah pengertian dari qanaah. Yaitu qanaah ini juga bisa diartikan sebagai merasa cukup. Merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi ini adalah pengertian dari qanaah ya. Merasa cukup. Merasa Cukup. Oke, merasa cukup. Yang selanjutnya itu dalil tentang qanaah. Ada yang tahu dalil tentang qanaah? Ada? Ya, dalil tentang qanaah itu yaitu surat Al-Baqarah ayat 155. Coba buka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 155. Ya, coba dibacakan Farisa. Wabashiris sabirin. Yaitu adalah dalil tentang ya, dalil tentang qanaah. Coba dibacakan terjemahannya. Apa terjemahan dari ayat 155 ini? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu adalah dalil tentang terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 155 tadi, yaitu di mana Allah itu akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar itu kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi jika orang-orang itu sabar menghadapi ujian dari Allah tadi, maka Allah akan memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, jadi kita harus menanamkan dalam diri kita itu sifat sabar juga, ya, sabar. Yang ketiga yaitu hikmah dari ya, yang pertama hikmah dari qanaah itu yaitu hidupnya selalu merasa lebih tenang dan tentram. Ya, hidupnya akan selalu merasa lebih tenang dan tentram karena dia menanamkan sifat qanaah tadi dalam dirinya, sifat merasa cukup tadi. Yang kedua itu yang pertama tadi menanamkan selalu merasa lebih tenang. Yang kedua menumbuhkan sikap yang optimis, menumbuhkan sikap yang optimis. Yang ketiga tidak mudah putus asa. Orang yang mempunyai sifat qanaah ini tidak mudah putus asa. Dia akan selalu bekerja dan merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat, mampu menjauhkan dirinya dari sikap iri. Nah, orang yang mempunyai sifat qanaah ini mampu menjauhkan dirinya dari sikap iri. Sikap iri dengan sesama temannya. Yang terakhir itu selalu bersyukur. Nah, orang yang menanamkan sifat qanaah ini dalam dirinya, mereka selalu bersyukur, selalu merasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya tadi. Dia tidak pernah mengeluh, dia merasa bersyukur apa yang telah diberikan Allah, dititipkan Allah
integrasi Qanaah dengan psikologi. Ya. Integrasinya itu orang yang memiliki sifat qanaah ini akan merasa dirinya lebih baik dan jiwanya lebih tenang. Kenapa? Karena dia selalu merasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan kepada kita. Nah, seseorang yang memiliki sifat qanaah ini mampu menjauhkan dirinya dari sifat iri terhadap sesama. Jadi dia tidak ada menanamkan sifat iri di dalam hatinya. Karena untuk apa iri? Karena yang dititipkan Allah kepada kita merasa cukup, merasa itu sangat bersyukur sekali memilikinya. Oke? Yang terakhir ini adalah tentang integrasi tadi. Dan itulah integrasinya dengan psikologi. Nah, di sini Ibu akan sedikit dan telah Ibu jelaskan tadi tentang qanaah. Bagi Anda yang tidak paham, silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Ya, silakan. Ya, silakan Asifah, mau bertanya? Ya, silakan Asifah. Mengapa sifat qanaah harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kenapa sifat qanaah harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena jika kita menanamkan sifat qanaah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan pernah sekalipun merasa kekurangan. Kita akan selalu merasa apa yang telah Allah berikan kepada kita ini merasa lebih cukup, atau merasa puas. Nah, jika kita memiliki sifat qanaah, tadi kan sudah dijelaskan, jika kita memiliki sifat qanaah, kita itu akan selalu menjaga diri kita dari sifat iri dan dengki kepada sesama. Ya, jadi itu ya. Mengapa kita tanamkan sifat qanaah dalam diri kita atau dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari sifat iri dan dengki. Jadi itu adalah jawaban untuk pertanyaan Asifah tadi. Ya, bagus sekali ya. Silakan Ananda tanamkan dalam diri Ananda sifat qanaah ini, karena sifat qanaah ini adalah sifat terpuji, ya. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian membuat kelompok, yaitu 2 kelompok. Yang kelompok 1 kelompok Asifah, kelompok 2 adalah kelompok Farisha. Ibu akan menyuruh kalian membuat contoh dari qanaah ini, yaitu contoh di kehidupan kita sehari-hari minimal 2 buah contoh. Silakan untuk kalian berdiskusi terlebih dahulu untuk membuat 2 contoh ini. Ya, Asifah ya. Silakan ya, didiskusikan dulu. Bagaimana? Apakah telah selesai? Sudah. Oke. Dipersilakan untuk kelompok pertama maju ke depan menyebutkan apa saja contoh di kehidupan sehari-hari yang memiliki sifat qanaah ini. Silakan, Asifah. Di depan aja, Asifah. Silakan dibacakan apa yang Anda buat tadi. Berusaha mengerjakan ulangan dengan kemampuan pribadi dan tidak perlu mencontek hanya untuk mengejar nilai tinggi. Yang kedua, tidak melebihi porsi pekerjaan di atas
Oke, silakan duduk. Yaitu adalah contoh dari kelompok 1 tadi. Contoh yang pertama yaitu tidak perlu mencontek untuk mengerjakan ujian atau ulangan, hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Yang kedua yaitu tidak apa tadi Siva? Yang keduanya tidak melebihi porsi kerja di atas ibadah Allah Subhanahu Ta'ala. Silakan kelompok kedua. Selalu berpikir positif bahwasanya segala sesuatu yang diperoleh merupakan kehendak Allah. 2. Hidup secara sederhana, tidak berlebih-lebihan, apalagi sampai tamak dan sombong. Ya, bagus. Kita beri aplaus dulu untuk kedua kelompok. Yaitu adalah contoh dari Kona'ah. Ibu di sini akan memberi satu contoh lagi untuk lebih apanya? Lebih agar kalian lebih paham. Yang pertama yang akan ibu berikan yaitu misalnya contoh ya. Contoh Farisa di kelasnya dapat juara 3. Setelah ujian selanjutnya, Farisa tidak mendapatkan juara lagi. Tapi Farisa tidak putus asa, dia tetap belajar dengan giat dan bersyukur atas apa yang Farisa dapatkan itu. Dan Farisa merasa lebih cukup atas apa yang telah Farisa usahakan tadi. Kan awalnya dapat juara 3, habis itu enggak lagi, tapi Farisa merasa itu lebih cukup dan lebih giat lagi untuk belajar ke depannya. Jadi itu ya. Oke, baiklah. Mungkin sampai di sini dulu materi kita tentang Kona'ah ini. Silakan Ibu minta kepada Farisa untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Silakan Farisa. Coba Anda simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kona'ah adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa bekerja sampai batas maksimal kemampuannya. Ya, kalau integrasi tentang Kona'ah tadi dapat? Coba sebutkan integrasi tentang Kona'ah tadi. Orang yang memiliki sifat kona'ah akan merasa dirinya lebih baik dan jiwanya lebih tenang karena dia selalu merasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Seorang yang memiliki sifat kona'ah mampu menjauhkan dirinya dari sifat iri terhadap sesama. Ya, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang Kona'ah tadi. Oke, baik. Karena waktu kita telah habis, pembelajaran kita juga telah selesai. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang zakat, ya. Tentang zakat, silakan Anda pelajari di rumah tentang zakat tersebut. Besok jika ibu tanya, kalian sudah bisa menjawabnya. Oke? Kita cukupkan sampai di sini. Silakan ditutup dengan membaca doa. Siap, gerak baca doa mulai.
akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.